Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat mengidentifikasi faktor alam dan manusia penyebab perubahan ruang. 2. Siswa dapat menganalisis pengaruh perubahan keruangan terhadap kondisi ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. D. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. 1. Pengaruh perubahan ruang. 2. Pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia. 1. Pengaruh perubahan ruang. Perubahan wilayah di dunia dapat berkembang ke arah lebih baik atau justru sebaliknya. Negara maju makin modern dilihat dari segi penataan kota, infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta perkembangan teknologi. Perubahan ruang dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang mempengaruhi perubahan ruang suatu wilayah seperti bencana alam. Adapun faktor manusia yang mempengaruhi ruang suatu wilayah yaitu penggunaan lahan dan perilaku sehari-hari terhadap lingkungan sekitar. 2. Pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia. Interaksi antar ruang merupakan hubungan timbal balik antara wilayah satu dengan wilayah lain. Penyebab terjadinya interaksi ini yaitu perbedaan potensi yang dimiliki setiap wilayah, baik interaksi bertaraf lokal maupun internasional. Interaksi antar ruang benua-benua di dunia dapat berupa kerjasama lintas kawasan dan lintas benua. Benua Asia merupakan benua terbesar. Benua Amerika merupakan benua yang berpengaruh di dunia. Benua Eropa terdiri atas negara-negara maju. Benua Afrika sebagian besar penduduknya di bawah garis kemiskinan. Interaksi antar ruang diwujudkan dalam berbagai aktivitas. Misalnya, A. Pada bidang ekonomi. Interaksi antar ruang yang terjadi di seluruh benua disebabkan perbedaan sumber daya alam. Interaksi antar ruang dapat dilakukan secara daring. Nah, di sini perkembangan negara di dunia di benua lain dapat diikuti tanpa harus datang ke negara tersebut. Bentuk interaksi dalam bidang ekonomi salah satunya hubungan dagang ekspor-impor, penanaman investasi, penanaman pinjaman lunak, kerjasama dalam pelaksanaan proyek. Yang B. Bidang budaya. Setiap negara di dunia memiliki tatanan kehidupan sosial dan kebudayaan sendiri. Seiring berjalannya waktu, proses interaksi antar negara dapat mengubah tatanan tersebut. Pengaruh interaksi antar ruang terdapat kehidupan sosial dan budaya. Salah satunya budaya sebagai kebanggaan suatu negara. Ada juga sektor pariwisata menjadi sektor yang sangat menjanjikan. Kemudian
ada juga pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli. Yang C, bidang politik. Interaksi antar ruang dapat berpengaruh di bidang politik. Bagaimana kondisi politik di suatu negara dalam konteks interaksi antar negara. Interaksi ini memiliki pengaruh secara politik. Salah satunya yaitu ada potensi saling mempengaruhi antar negara. 2, ada tingkat kepercayaan antar negara makin membaik. 3, bisa menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Kemudian ada juga memicu konflik di daerah perbatasan. D, bidang pendidikan. Bidang pendidikan, bagaimana kondisi pendidikan di tiap-tiap benua sebagai akibat interaksi antar ruang. Di sini interaksi antar ruang memiliki pengaruh pada bidang pendidikan. Salah satunya yaitu taraf pendidikan makin meningkat. Yang kedua ada angka melek huruf meningkat khususnya di negara-negara berkembang. Kemudian ada juga teknologi merambah hampir di seluruh dunia. 4, perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Nah, di mana penduduk di suatu benua memerlukan penduduk dari benua lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, interaksi antar ruang baik lintas negara atau lintas benua merupakan wujud saling ketergantungan antar negara. Nah, demikian tadi anak-anakku semuanya materi yang sudah kita bahas. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.